Penyesalan suami arogan. Bab 59. Kalian mau kemana? Tanya Reno pada Devan. Ke rumah sakitnya Bunda. Lea kurang sehat, ujar Devan. Ayo kita bareng ke rumah sakit. Celia juga dari tadi muntah terus, ajak Reno. Baiklah. Biar aku yang bawa mobil, ucap Devan. Ketika sampai di teras, Haikal dan Davia hendak membawa ketiga bayi mereka ke rumah sakit. Kalian mau pulang? Tanya Davia pada kedua iparnya. Celia dan Lea menggelengkan kepala mereka. Kami mau ke rumah sakit. Lea dan Celia lagi kurang sehat, ucap Reno. Kalau begitu bareng saja. Kita juga mau bawa anak-anak ke dokter. Semalaman rewel terus dan badannya masih saja demam, ucap Haikal. Baiklah. Biar saya yang menggendong Cintami, pinta Reno mengambil Cintami dari gendongan Haikal yang sedang menggendong Adam. Jadilah ketiga pasangan itu ke rumah sakit menggunakan mobil limousin milik Haikal karena bisa menampung lebih banyak anggota keluarga. Setibanya di rumah sakit, mereka bertemu dua pasangan lainnya yaitu Lira Wira serta Arlen dan Nadine. Kebetulan Nadine menginap di rumah ibunya. Loh, kok kalian di sini juga? Apa sakit juga? Tanya Haikal pada kedua gadis yang terlihat sangat pucat. Iya. Ini lagi nunggu tante dokter, ujar Nadine yang ia maksud adalah Dokter Mariska. Dokter Mariska yang baru tiba di rumah sakit melihat para menantunya dan juga cucunya pada ngumpul membuat ia jadi khawatir. Ia memperhatikan wajah-wajah kelima gadis itu secara bergantian dan mengerti kalau kelimanya sedang hamil. Namun pandangannya beralih pada cucu kembar tiganya yang terlihat lucu karena saat ini sedang kompak cemberut. Cucu Oma kenapa sayang? Lagi sakit juga? Tanya Dokter Mariska dan ketiganya kompak menangis. Ya Allah! Lagi kolokan ya? Tunggu ya sayang. Nanti dokter yang akan memeriksa keadaan kalian, ucap Dokter Mariska seraya mengusap pipi ketiganya. Ia meminta 7 orang dokter untuk menangani anggota keluarganya yang sakit tanpa harus antri. Sementara suami-suami menemani istri mereka masing-masing di ruang yang berbeda. Selamat ya Nona Celia. Saat ini Anda sedang hamil 13 minggu, ucap Dokter Seza. Alhamdulillah. Terima kasih dokter. Ucap Celia dan Reno bersamaan. Pasangan ini terlihat sangat bahagia saat melihat monitor USG menayangkan bentuk embrio yang tumbuh dalam rahim terlihat sangat menakjubkan karena menggunakan USG 3 dimensi. Begitu pula yang terjadi pada gadis yang lainnya dengan usia kehamilan mereka berbeda-beda. Usia kandungan yang lebih tua adalah Nadine yang selisih dengan Celia hanya 2 pekan. Sementara itu, Dokter Lutfia sedang menangani ketiga bayi Davia ditemani Dokter Mariska. Dokter Mariska melihat wajah Davia yang melepaskan cadarnya saat ini terlihat pucat. Davia, sebaiknya kamu juga diperiksa urinmu. Sepertinya kamu juga sedang hamil sayang, ucap Dokter Mariska. Masa sih Bunda? Davia nggak merasakan gejala hamil, ucap Davia. Setidaknya periksa saja dulu sayang. Apa salahnya untuk memastikan saja kecurigaan Bunda, timpal Dokter Mariska. Baiklah. Davia titip anak-anak sama Bunda sebentar ya. Ayo Mas. Kita ke Dokter Marion, pinta Davia. Iya baby. Haikal mengandeng tangan istrinya menuju poli kandungan di mana Dokter Marion baru saja memeriksa keadaan Lea. Kedua gadis ini ngobrol sebentar dan memberikan selamat.
Gantian Davia yang diperiksa oleh Dr. Marion dan ternyata Davia juga sedang mengandung dan bayinya juga kembar. Usia kandungan Davia sama dengan Lyra yaitu 5 minggu. Kabar kehamilan ini langsung dikabarkan kepada keluarga besar. Lyra menghubungi ibu kandungnya yaitu Nyonya Arumi yang saat ini sedang berada di Belanda. Dread. Nyonya Arumi yang sedang menonton film di kamarnya, mengambil ponselnya dan melihat panggilan dari putrinya. Lyra mengucapkan salam kepada ibunya dan menanyakan kabar ibunya. Tumben hubungi mama. Sekarang sudah ingat sama mama karena sudah menikah dengan pria kaya. Sindir Nyonya Arumi. Maafkan Lyra mama karena Lyra sedang menyusun skripsi dan sebentar lagi mau sidang, ucap Lyra memberi alasan. Apakah saat ini kamu sudah tinggal di istana mewahmu, Lyra? Selidik Nyonya Arumi. Lyra masih tinggal dengan ibu mertua karena rumah itu sangat besar mama, ujar Lyra. Jadi suamimu nggak bisa beli rumah sendiri untukmu. Pelit sekali dia. Lagi pula apa enaknya tinggal dengan mertua. Sudahlah. Tidak usah hubungi mama kalau tidak ada cerita yang menyenangkan hati mama dari kalian berdua. Padahal mama ingin sekali tinggal antara kamu ataupun Lea. Tapi sayang, semuanya numpang sama mertua. Katanya punya suami tajir. Kalau tinggal sama mertua, itu sama saja masih kere, sarkas Arumi. Ya Allah mama. Kenapa hanya ada harta saja yang ada dalam pikiran mama? Padahal Lyra mau mengabarkan kalau saat ini Lyra dan Lea. Tanda hubung. Nyonya Arumi sudah mengakhiri sambungannya membuat ucapan Lyra harus terhenti. Gadis ini hanya bisa menangis sambil meremas dadanya yang sangat sakit mendengar sindiran ibunya. Ya Allah. Lembutkan hati mamaku agar tidak tergiur dengan godaan dunia, gumam Lyra sambil terisak. Lyra hanya menarik nafas berat melihat kesedihan istrinya. Ia yang ikut mendengar pembicaraan istri dan ibu mertuanya tidak begitu tersinggung dengan ucapan menohok Arumi. Yang ia khawatirkan hanya kesehatan istrinya yang sedang hamil muda saat ini. Sayang, serahkan semuanya kepada Allah dan jangan memikirkan apapun. Pikirkan saja kandunganmu dan juga aku yang akan selalu mencintaimu. Tolong jangan ceritakan ucapan mama pada Lea. Support Wira. Maafkan mama, Kak Wira. Itu bukan salahmu. Anggap saja kita sedang diuji melalui mama, ucap Wira. Terima kasih Kak. Aku sangat malu kepadamu, tutur Lyra. Wira memeluk tubuh istrinya yang menangis dalam pelukannya. Lyra begitu sakit hati karena ibunya tidak mau mendengarkan apa yang ingin dia sampaikan tentang kehamilannya. Waktu bergulir dengan cepat. Tidak terasa sebentar lagi bayi kembar 3 Davia dan Haikal akan merayakan ulang tahun mereka yang pertama. Tentu saja semua keluarga antusias ingin mencari kado terbaik untuk si kembar 3. Davia sangat tahu apa yang saat ini disukai oleh ketiga bayinya. Ketiganya kompak memilih mainan yang tidak lain adalah ponsel. Walaupun baru berusia 1 tahun mereka sudah bisa mengurutkan angka dan huruf alfabet tentu saja dengan menggunakan ponsel. Bahkan Adam yang mengidolakan ayahnya dan ingin seperti ayahnya. Namun tidak dengan Bunga yang terlihat ingin seperti ibunya. Kalau Cintami lebih menyukai permainan yang menyusun puzzle atau Lego. Pesta pun dimulai. Kehadiran keluarga yang terdekat di ulang tahun kembar 3 karena Haikal dan Davia tidak mau mengundang banyak orang. Davia dan keempat iparnya yang membuat kue ulang tahun sendiri untuk ketiga anaknya.
Karena hobi Davia yang senang masak membuat keluarga itu jarang menyuruh pelayan yang memasak. Apalagi Haikal lebih senang makan masakan istrinya. Jadilah keluarga itu memasak sendiri untuk ulang tahun kembar 3. Jika dipikir secara logika, mereka bisa saja memesan di restoran atau memanggil chef hebat, tapi itu tidak berlaku pada prinsip Davia yang merasa cinta dan kasih sayang itu lebih terasa melalui makanan yang dimasak oleh tangan-tangan istri yang hebat seperti dirinya dan juga ia tanamkan kepada keempat adik iparnya yang berkiblat padanya kini. Karena apa yang diajarkan Davia benar-benar membuat mereka menjadi istri yang diidamkan suami. Sekarang kita mulai acara ulang tahunnya. Tapi tidak bisa diawali dengan tiupan lilin karena tidak ada dalam ajaran Islam, tegas Davia yang tidak memperkenalkan anak-anaknya mengenal sesuatu yang berlawanan dengan ajaran Islam. Keluarga itu memaklumi sikap Davia karena gadis itu menjauhkan dirinya dari hal yang bersifat syubhat. Yang artinya bisa muncul karena ketidakjelasan status hukumnya. Mereka hanya membaca surah Al-Fatihah dan membaca doa untuk usia yang berkah untuk kembar 3. Sekarang saatnya memotong kue ulang tahun, ucap Nadine. Celia dan Lyra memotong kue dan membagikan ke semua anggota keluarga. Sementara Lea dan Nadine menyiapkan minuman untuk semuanya. Mom, Adam mau makan es krim, pinta Adam dengan suara kadelnya. Cinta mau makan kue, Mam, pinta Cinta. Sini Kak Faisal yang suapin Cinta ya. Tawar Faisal yang sangat senang dengan baby Cinta yang sangat kalem. Cie, cie. Naksir niye, goda Nadine pada ponakannya Faisal yang lebih memperhatikan baby Cinta daripada Bunga. Bunga mau Mam Dedi. Manja Bunga pada Haikal. Saat semuanya sedang menikmati makanan, Davia dikejutkan dengan bisikan ayahnya. Sayang, ikut ayah sebentar. Pinta Tuan Rusli menjauhkan Davia dari yang lain. Ada apa ayah? Tanya Davia ketika keduanya sudah berada di tempat yang aman untuk mengobrol. Baru saja ayah mendapatkan kabar kalau Gavin dan Kenzi berhasil kabur dari penjara saat sedang melakukan kerja bakti di depan lapas, ucap Tuan Rusli. Apa? Sentak Davia. Usai acara pesta cucuku, kita harus memperingatkan pada keluarga kita agar mereka lebih waspada, ucap Tuan Rusli. Ya Allah! Bagaimana ini ayah? Saat ini kami para istri sedang hamil, Imbu Davia yang saat ini sedang mengandung 3 bulan lebih dan perutnya terlihat lebih besar ketimbang yang lain. Maka dari itu, kita lebih baik berkata jujur pada mereka agar mereka lebih memikirkan keselamatan calon bayi mereka, ucap Tuan Rusli. Apakah mereka sengaja dilepas atau memang mereka niat kabur, ayah? Tanya Davia curiga. Entahlah sayang. Permainan hukum di negara ini begitu menyedihkan. Kita juga harus memperingatkan ayah mertuamu Reki karena beliau menjatuhkan hukuman keduanya yaitu hukuman mati, ucap Tuan Rusli. Katanya hukuman mati, kenapa dibiarkan masih hidup? Tanya Davia. Karena mereka sedang ajukan banding. Dan masih ada campur tangan dengan orang-orang yang terlibat kejahatannya mereka hanya saja belum terungkap, kamu tahu kan maksud ayah, ucap Tuan Rusli. Baiklah. Kalau begitu biar aku yang mengembalikan mereka lagi ke penjara, ayah, ucap Davia. Percuma sayang. Satu-satunya hukuman untuk mereka adalah membunuh mereka secara diam-diam, batin Tuan Rusli yang ingin melindungi anak cucunya dari Gavin dan Kenzi. Siapa yang telah melepaskan para bandit sialan itu, batin Davia? Baiklah.
Lebih baik kita ke dalam dan segera memberitahukan kepada semuanya termasuk Faisal. Karena anak-anak adalah target utama mereka. Lebih baik anak itu tahu keadaan keluarga besarnya. Lagian usianya sudah 10 tahun jadi, dia lebih mengerti apa yang akan kita sampaikan, ucap Tuan Rusli. Baiklah ayah, ucap Davia. Davia segera ke kamarnya. Ia penasaran dengan informasi dari ayahnya tentang kedua bandit itu. Davia membuka laptop miliknya. Memasukkan kode tertentu untuk membuka jaringan sekitar wilayah Indonesia. Jika meminta untuk seluruh dunia, maka ia harus meminta tolong kepada Tuan M. Sebelum kalian mencelakakan keluargaku, aku yang akan lebih dulu membuat kalian tidak bisa memerintahkan siapapun untuk mencelakai keluargaku, bajingan. Lirih Davia yang meretas semua CCTV jalanan untuk mencari keberadaan Kenzi dan Gavin saat ini berada. Sementara di bawah sana, Nenek Anissa dan Umi Ambar mengajak Faisal dan ketiga cucunya untuk berkumpul bersama keluarga yang lain untuk mendengar penjelasan informasi yang akan disampaikan oleh Tuan Rusli. Celia, mintalah para pelayan untuk kembali ke kamar mereka masing-masing. Pinta kakek Abdullah. Iya kakek. Celia mengajak Lea ikut bersamanya. Dan kamu nak Haikal. Tolong panggilkan istrimu untuk segera bergabung dengan kita. Pinta Tuan Rusli. Tidak lama kemudian, keluarga itu sudah duduk sesuai dengan pasangan mereka masing-masing kecuali Umi Ambar dan Reki yang duduk terpisah. Umi Ambar duduk bersebelahan dengan Celia dan Reno. Tuan Reki duduk dengan Lea dan Devan. Lira, Wira dan Faisal duduk bertiga. Terima kasih sudah berkumpul semua di sini. Dengarkan apa yang akan saya sampaikan pada kalian sebagai suami, ayah, mertua maupun besan.